Kisah Nabi Muhammad bagian 127, Surat kepada Najasyi, Raja Habasyah. Selain itu Rasulullah juga menulis surat kepada Najasyi, Raja Habasyah yang menerima kaum muslimin yang mengungsi ke negerinya. Amir bin Umayyah ad-Damri menyampaikan surat Rasulullah yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, dari Muhammad Rasulullah kepada Najasyi pemimpin Habasyah, Habsyi. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk, Amabad. Aku memuji bagi Tuhan kepada Allah yang tiada ilah selainnya. Dialah penguasa yang maha suci, yang memberi kesejahteraan, memberi perlindungan dan yang berkuasa. Aku bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah roh Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam yang perawan, baik, dan menjaga kehormatan diri lalu dia mengandung Isa dari rohnya dan tiupannya sebagaimana dia menciptakan Adam dengan tangannya. Aku menyeru kepada Allah semata, yang tiada sekutu baginya dan senantiasa mentaatinya, dan hendaklah Tuhan mengikuti aku, beriman kepada apa yang diberikan kepadaku. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan aku menyeru Tuhan dan pasukan Tuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Aku sudah mengajak dan memberi nasihat maka terimalah nasihatku. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Begitu Najasyi menerima surat Rasulullah ia langsung mengangkat surat itu dan meletakkannya di depan matanya. Ia turun ke lantai dari singgasananya, lalu masuk Islam di hadapan Ja'far bin Abu Thalib yang masih berada di sana bersama para pengungsi muslim. Najasyi membalas surat Rasulullah yang menyetujui bahwa Nabi Isa memang benar seorang utusan Allah yang lahir dari Maryam yang suci. Najasyi juga menyatakan bahwa ia memeluk Islam dan menyatakan sumpah setia kepada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga meminta Najasyi agar mengirim pulang Ja'far bin Abi Thalib ke Madinah. Najasyi pun menyediakan 2 perahu. Turut pula dalam rombongan itu Amir bin Umayyah sang pembawa surat. Najasyi wafat pada bulan Rajab tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah bersedih hati atas kematiannya dan menyelenggarakan salat gaib. Rasulullah pun mengirim surat yang sama isinya kepada pengganti Najasyi. Akan tetapi sejarah tidak mencatat apakah penggantinya juga memeluk Islam atau tidak. Gelombang perang Khaybar. Setelah orang Quraisy setuju untuk berdamai, kini ada satu musuh yang tidak kalah berbahaya. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang kini berkumpul di Khaybar, kota benteng yang sangat kuat. Para penghuni Khaybar inilah yang dulu menghasut pasukan Quraisy untuk menyerang Madinah dalam perang Khandaq. Rasulullah mengetahui bahwa jika dibiarkan mereka akan menempuh cara yang lebih berbahaya untuk membasmi kaum muslimin. Maka Rasulullah pun menyiapkan pasukannya, namun beliau paham bahwa pertempuran yang mereka hadapi akan sangat berat. Karena itu yang boleh bergabung hanya orang-orang yang benar-benar siap berjihad. Maka berkumpullah orang-orang yang gagah berani yang terdiri atas 1.400 pasukan berjalan kaki dan 100 penunggang kuda. Diam-diam Abdullah bin Ubay mengirim pesan kepada orang-orang Khaybar, Muhammad hendak mendatangi kalian. Bersiap siagalah dan kalian tak perlu takut. Jumlah dan kekuatan kalian sangat banyak sementara kaum Muhammad hanya sedikit dengan persenjataan terbatas. Rasulullah meminta 2 petunjuk jalan. Keduanya menunjukkan 4 jalan yang dapat ditempuh kaum muslimin agar kedatangan mereka tidak diketahui orang-orang Yahudi di Khaybar. Jalan-jalan itu bernama Syasi kacau, Hatib sial, Huzan kesedihan, Marhab selamat datang. Maka Rasulullah pun memilih melewati jalan Marhab. Setelah salat asyar Rasulullah meminta bekal makanan. Karena hanya sedikit, beliau disuguhi tepung gandum yang tidak seberapa banyak. Rasulullah kemudian mengolah tepung itu sehingga menjadi cukup buat beliau dan semua orang. Seorang penyair bernama Amir bin Aqwa melantunkan karyanya, kalau bukan karena Engkau ya Allah, kami tidak akan mendapatkan hidayah. Tidak pula sholat dan bersedekah. Ampunilah dosa kami sebagai tebusan selagi kami tegar dalam ketakwaan, teguhkanlah pendirian kami dalam peperangan. Berikanlah kepada kami ketentraman hati. Kami tidak ingin hidup jika musuh mengalahkan kami.
Mendengar syair itu Rasulullah bersabda, Allah merahmatinya. Para sahabat hafal bahwa jika Rasulullah memohon ampunan bagi seseorang, orang itu akan mati syahid. Demikianlah yang terjadi pada Amir bin Al-Aqwa dalam pertempuran ini. Bersambung bagian 128.